Desa Sumberlor. Siap. Yo, siap. 1, 2, 3. Siap. Weh, lu gede ya, kasih foto. Siap, lihat sini semua. 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 3. Ya baiklah saudara-saudara, nampaknya kipas babak pertama akan segera dimulai, yang mana pemain-pemain daripada kesebelasan Tasky FC memakai kostum dengan kebanggaannya yaitu Unu, dan pemain-pemain daripada kesebelasan Amarieldo memakai kostum dengan kebanggaannya yaitu merah AW2 Lari. Ketiga wasit yaitu dari Kabupaten Cirebon. Hadirin dan para penggemar dan para pecandu sepak bola yang masih berada di luar arena pertandingan, agar segera mampirlah di loket-loket yang kami sediakan dengan harga dan masuk. Nampaknya pemain-pemain daripada kesebelasan Almarhilko ada di sebelah sektor kiri kami, dan pemain-pemain daripada kesebelasan Tasky FC dari Ciledug ada di sebelah sektor kanan kami. Iya. Beli biasa nih kan. Apa gerakan terjadi kita saksikan di sana. Nampaknya Bung Soleh sudah melihat-lihat jam tangannya. Saudara-saudara, kick-off babak pertama segera dimulai, di mana bolanya masih bisa dapat dipegang kembali. Ada Romi mencoba arahkan kepada Jojo yang dituju di sana. Ada Deka mencoba, Deka tenang-tenang saja mencoba pendek, lagi-lagi salah pengertian sehingga bolanya masih bisa dapat dipegang kembali oleh Epul. Ada Dian Anggreni mencoba dikawal ketat oleh pemain-pemain dari kesebelasan Amarieldo, saudara-saudara, sehingga Jojo mencoba lakukan angkat gerangan terjadi. Dea Ozora mencoba di sana, Galuh mencoba melebar ke kiri yang dituju Adi Priyono, kembali ke belakang yang dituju John, laki-laki bolanya masih bisa dapat dikopas tuntas kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Almarhildo. Mencoba lakukan Dian, sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat dicocor kembali, salah pengertian sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat dilakukan oleh Irin, namun bolanya masih bisa dapat dihentikan oleh John Darto, sehingga lagi-lagi salah aturisme yang dapat dilakukan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Tasky FC. Ada siapa gerangan di sana? Ada Lukman mencoba angkat gerangan ke depan, tentunya kepada nomor punggung 6 yaitu Cahya, sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Ada satu permainan yang dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Tasky FC, yaitu nomor punggung 5, yaitu saudara Terdi, mencoba angkat gerangan ke depan tentunya, namun laki-laki bolanya begitu mudah kepada siapakah gerangan di sana. Lagi-lagi Galuh mencoba, Galuh angkat gerangan kepada Deka yang dituju kembali, lakukan kepada siapakah gerangan yang dilakukan di sana. Ada Jojo mencoba arahkan ke belakang yang dituju Deka, namun lagi-lagi Dea Ozora mencoba, Dea Ozora dikawal ketat oleh pemain-pemain dari kesebelasan Tasky, bermain-mainkan di sana. Deka mencoba lagi-lagi tepat dari penjaga gawang yaitu Wahyu, sehingga dipeluk, ditimbang-timbang bagaikan di
sana saudara-saudara lakukan sehingga laki-laki Jojo mencoba cakap cilik, mencoba bolanya tarik ulur ke belakang yang dilakukan di sana. Romi angkat gerakan yang dapat dilakukan kembali di sana. Ada siapakah gerangan di sana? Ada nomor punggung 7 yaitu siapa? Gerangan lakukan di sana ada Balka sehingga laki-laki bolanya masih dapat dilakukan cakap cilik. Laki-laki Deka mencoba laki-laki bolanya masih bisa dapat disapu bersih kembali. Datang nomor punggung 2 yaitu Jojo mencoba lakukan laki-laki bolanya masih bisa dapat dikompas tuntas kepada Anjar yang dapat dikuasai Irin. Umpan dilakukan namun laki-laki bolanya masih bisa dapat dikuasai dengan benar. Ada nomor punggung 16 masih menguasai di sana. Umpan terobosan dilakukan di sana. Romi mencoba, Romi tenang-tenang saja masih menari kepada Jojo yang dapat dilakukan kembali di sana. Apa gerakan terjadi sehingga tarik ulur ke belakang kepada Jaka Cilik yang dapat dilakukan oleh kapten kesebelasan Manap sehingga lagi-lagi sosok ganteng pengangkut air yaitu Galuh sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Romi, tenang-tenang saja. Romi mencoba, Romi di sana dikawal ketat oleh pemain dari kesebelasan Daski FC di sana. Apa gerangan terjadi? HW2 menyatakan bolanya offsetting, rancau-rancau offset yang diterapkan oleh pelatih berkepala dingin tentunya Bung Lugu Jaya sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Jaka Cilik mencoba Galuh melempar ke kiri yang dapat dilakukan di sana. Ada nomor punggung 14 yaitu ada Adi Priyono ke belakang yang dapat dilakukan di sana. Ada John Darto mencoba lakukan menyisir dari sektor kiri yang dapat dilakukan kembali di sana. Adi Priyono mencoba ayunkan kaki kanannya, ternyata bolanya membantu pertahanan dari kesebelasan Daski sehingga meninggalkan lapangan. Saudara-saudara, nampaknya bolanya masih bisa dapat dilakukan. Apa gerangan yang dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Almarhildo tentunya saudara-saudara. 1-2 pergerakan yang dapat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Almarhildo di sana. Galuh track lurus kepada siapa kegerangan namun lagi-lagi tidak bisa mencebol yang dapat dilakukan di sana. Balkah tentunya lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 7 yaitu Balka sehingga menghasilkan sebuah tembakan gawang atau tembakan bebas dilakukan oleh nomor punggung berapakah di sana. Ada Anjar yaitu nomor punggung 2 mencoba lurus ke depan saudara-saudara sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat dihentikan oleh nomor punggung 8 yaitu Ade. Lakukan laki-laki bolanya masih bisa dapat dihentikan oleh Romi. Ada John Darto mencoba masih bisa mainkan kembali oleh Jaka Cilik. Galuh Parwati mencoba lakukan counter attack yang dapat dilakukan kembali sehingga Kimpan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Daski FC saudara-saudara lakukan kepada siapa kegerangan namun laki-laki salah miskomunikasi dimiliki oleh pemain-pemain dari kesebelasan Almarhildo saudara-saudara. Lagi-lagi di sana Balka mencoba arahkan kepada nomor punggung 6 yaitu Galuh Parwati mencoba lakukan. Ada Deka di sana namun lagi-lagi bolanya satu arah yang dapat dikuasai oleh Irin. Mencoba lakukan sehingga bolanya angkat kelapa terjadi. Lagi-lagi bolanya meninggalkan lapangan sehingga pegang oleh penjaga gawang asal Banyumas yaitu Rio sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Galuh mencoba lakukan kembali di sana, lakukan strike ball sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat dipegang kembali. Ada John Darto lakukan kepada siapakah gerangan dia kirimkan terjadi oleh pemain dari kesebelasan Almarhildo saudara-saudara. Lakukan di sana sosok seorang pemain-pemain dari kesebelasan Almarhildo saudara-saudara masih tarik ulur ke belakang yang dapat dilakukan di sana. Dari Rio hentikan di sana. Ada nomor punggung 2
yaitu Jojo. Mencoba Jojo kerja sama Jaka Cilik. Di sana ada siapakah gerangan Galuh, mencoba angkat gerangan terjadi, saudara-saudara. Lakukan jebret di sana. Lagi-lagi tembakan yang diperagakan, satu kolaborasi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Albal Hildo, yaitu lewat Jaka Cilik, diselesaikan oleh nomor punggung 10 Gerangan Galuh. Mencoba angkat gerangan terjadi, saudara-saudara. Lakukan jebret di sana. Lagi-lagi tembakan yang diperagakan, satu kolaborasi yang dilakukan, ya, atau nomor punggung 8, yaitu saudara siapakah gerangan Ade, sehingga dengan kedudukan yaitu berubah 1-0, saudara-saudara. Ini taruhannya berdua. Saudara-saudara, seksi konsumsi, panitia bagian seksi konsumsi, tolong angkat air buat komentator. Ya, kita kembali ke lapangan. Nampaknya bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan di sana ada Jojo, mencoba di sana Galuh, mencoba Galuh angkat gerangan sejenak yang dapat dilakukan kembali di sana. Lagi-lagi nomor punggung 7, yaitu Balka, saudara-saudara. Kepada siapakah gerangan dia lakukan kembali, sehingga bolanya masih bisa dapat dipegang oleh satu permainan yang dapat dikuasai. Ada nomor punggung 4 di sana oleh pemain-pemain dari kesebelasan Daski, yaitu Manto. Lakukan sehingga laki-laki TK masih bisa dapat dikuasai. Ada Jojo, ada Deka, mencoba Jaka Cilik masih menguasai di sana. Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Galuh, tentunya Dea Ojora yang dapat dilakukan kembali di sana. Ade, sehingga lagi-lagi dekat dari Galuh melebar kepada Adi Priyono, mencoba merangsek naik ke depan, tentunya kepada siapakah gerangan link yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan Jaka? Lagi-lagi Bung Aris mengangkat benderanya terlebih dahulu, sehingga terjadinya offsetting yang dilakukan oleh pemain daripada kesebelasan. Siapakah gerakan saudara-saudara? Sing pedes karete siji, sing pedes karete loro, sehingga tembakan bebas yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Daski. Saudara-saudara, nampaknya bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Ada Adi Priyono mencoba arahkan kepada Balka yang dapat dilakukan di sana oleh Ade. Di sana masih menari kepada siapakah gerangan di sana, saudara-saudara. Lolos Adi Priyono. Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dihentikan oleh pemain dari kesebelasan Daski FC, sehingga bolanya meninggalkan atau tembakan bebas dilakukan. Nampaknya bolanya masih bisa dapat dihentikan kembali. Ada siapakah gerangan di sana? Ada Balka mencoba lakukan, masih Balka arahkan kepada siapakah gerangan di sana? Lakukan di sana Deka, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat diintercept kembali. Ada Manto, tentunya lagi-lagi bukan suatu pelanggaran di sana, saudara-saudara. Apa gerangan lakukan? Apa gerangan? Namun lagi-lagi datangnya begitu pelan, sehingga bolanya masih bisa dapat diusung kembali oleh nomor punggung 7, yaitu Balka. Apa gerangan terjadi di sana? Si gelandang pengangkut air, yaitu Galuh, mencoba Galuh angkat gerangan terjadi. Deka, lagi-lagi nampaknya ranjau offset yang diterapkan oleh pelatih berkepala dingin dari Daski, yaitu Bung Ohan, sehingga mujarab yang dilakukan oleh pemain daripada kesebelasan Daski lewat Manto kerjasama yang dapat dikuasai. Apa gerangan terjadi di sana? Lagi-lagi Jojo, sehingga Ade mencoba melebar arahkan ke kanan yang dapat dikuasai oleh nomor punggung 17, yaitu Deka. Ada Jaka Cilik mencoba merangsek naik kepada Ade yang dapat dilakukan Dea Ojora, sehingga bolanya
masih bisa dapat dikuasai. Ada Balka merangsek naik, namun lagi-lagi salah pengertian sehingga dicuri pandang, cari perhatian. Di sana Caka Cilik lakukan, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat diintercept kembali oleh pemain tarik kesebelasan Almarhildo. Saudara-saudara, ada Galuh Parwati melebar kepada Jojo yang dapat dilakukan kembali di sana. Deka mencoba angkat kerangan di sana. Lagi-lagi offset yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Almarhildo, saudara-saudara, sehingga lagi-lagi nomor punggung 16 ekor lagi-lagi salah pengertian sehingga lagi-lagi ball possession dimiliki oleh pemain-pemain dari kesebelasan Almarhildo, saudara-saudara, sehingga lagi-lagi di sana Adi Priyono, sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Cahya, lagi-lagi bolanya masih Romi, masih Jojo yang dapat dikuasai di sana. Lakukan Deka, kerjasama yang dapat dilakukan di sana. Ada Caka Cilik, kerjasama Dea yang dapat dilakukan di sana. Deka lagi gila, nampaknya kaleng-kaleng wadah pala, geleng-geleng kepala, saudara-saudara. Peluang emas yang dilakukan oleh nomor punggung 10 yaitu Deka dibiarkan begitu saja, saudara-saudara, sehingga terjadinya corner kick atau penjuru atau sepak pojok dimiliki oleh pemain-pemain dari kesebelasan Almarhildo, saudara-saudara. Kembali lakukan di sana, angkat gerangan terjadi kepada siapa gerangan, namun lagi-lagi datang Jojo mencoba hentikan di sana. Ada Galuh Parwati mencoba Galuh, angkat gerangan terjadi, dia kirimkan terjadi di sana. Ada Dea Osora, apa gerangan Condarto kembali, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat diselamatkan saja oleh barisan belakang pemain-pemain daripada kesebelasan Taski, saudara-saudara. Lakukan Ade, mencoba lakukan kepada siapakah gerangan, angkat gerangan terjadi di sana. Lakukan di sana, ada Jojo mencoba Jojo, laki kaki, bolanya diselamatkan kembali oleh Anjar di sana, sehingga bolanya masih bisa dapat dihentikan sejenak di sana. Irin, ada siapakah gerangan, datang Romi mencoba, bolanya masih bisa dapat dihiasi oleh pertahanan dari kesebelasan Almarhildo, saudara-saudara. Lewat kaki Deka, ayunkan kaki kanannya, laki-laki bolanya masih datang. Adi Priyono mencoba Galuh Parwati menyisir dari rusuk tengah yang dapat dilakukan di sana. Ada Deka, lakukan Galuh mencoba apa gerangan terjadi di sana. Kembali Adi Priyono, lakukan di sana. 1-2 dia lakukan, saudara-saudara. Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat disapu bersih. Kembali, saudara-saudara, lakukan. Ada Rio kembali di sana. Romi mencoba arahkan kepada siapakah karena di sana. Ada Caka Cilik mencoba Jojo, lakukan Deka yang dapat dikuasai di sana. Ada Anjar tentunya, sehingga namun lagi-lagi tarikan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan di sana? Lakukan Anjar mencoba angkat gerangan terjadi, sehingga laki-laki bolanya handsball dilakukan oleh nomor punggung 4 yaitu saudara Cahya, saudara-saudara, sehingga tembakan dilakukan. Ada siapakah gerangan di sana? Lakukan Jojo mencoba merangsek naik ke depan, tentunya kepada siapakah gerangan di sana. Caka Cilik yang dapat dilakukan kembali di sana. Galuh Parwati melebar kepada siapakah gerangan, dia lakukan terjadi kepada siapakah gerangan pemain tarik kesebelasan Almarhildo, saudara-saudara. Namun lagi-lagi bola jadi dibuang oleh pemain-pemain dari kesebelasan Taski, saudara-saudara.
baiklah, saudara-saudara, kita kembali ke lapangan. Nampaknya di sana ada Jaka, lakukan kerjasama api ke di sana Jaka. Lagi-lagi kerjasama kolaborasi yang dimiliki oleh pemain-pemain dari kesebelasan Alman Hildo, saudara-saudara, sehingga dengan kedudukannya itu berubah 2-0. Ya baiklah, saudara-saudara, kita kembali ke lapangan. Nampaknya di sana ada Jaka, lakukan kerjasama api ke di sana Jaka. Ya, kita kembali ke lapangan. Nampaknya bolanya masih bisa dapat dihiasi kembali oleh penjaga gawang yaitu Rio. Lakukan kepada siapakah gerangan di sana? Lagi-lagi Galuh Parwati mencoba Galuh. Arahkan kepada siapakah gerangan di sana? Lakukan, ada Jojo mencoba. Bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Masih menari-nari Jojo di sana. Masih menguasai. Apa gerangan terjadi lagi-lagi? Bolanya masih bisa dapat diukur kembali oleh pertahanan dari kesebelasan Daski. Lewat Dian, umpan terobosan dilakukan. Namun, lagi-lagi bolanya meninggalkan lapangan. Sehingga offsetting kembali di sana. Lagi-lagi Galuh Parwati mencoba. Umpan kepada Jojo. Yang dapat dilakukan kembali di sana. Ada Galuh mencoba kerjasama kepada siapakah gerangan di sana. Ada Ade mencoba lakukan kepada pemain-pemain daripada kesebelasan Alman Hildo, saudara-saudara, sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Condarto, kerjasama api kepada siapakah gerangan dia lakukan kembali di sana. Nomor punggung 6, umpan terobosan dilakukan Deka yang dapat dilakukan kembali, saudara-saudara, sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dihentikan. Kembali di sana ada Irin, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Jojo mencoba kerja sama kepada nomor punggung 11 itu. Nomor punggung, sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat ditangkap oleh penjaga gawang yaitu Wahyu. Sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dihentikan kembali. Ada nomor punggung 10 Irin. Kerjasama yang dapat dilakukan kembali di sana. Dipotong kembali sada kepada siapakah gerangan Manap, masih Manap, sehingga bolanya masih bisa dapat diuntungkan kembali di sana. Ada Jaka Cilik mencoba Romi yang dapat dikuasai di sana. Ada Deka lakukan, masih menari. Di sana ada Galuh mencoba angkat gerangan yang dituju di sana. Ada Condarto merangsek naik ke depan. Kepada siapakah gerangan dia lakukan? Apa gerangan terjadi di sana? Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali, sehingga di sana Deka pergantian pemain dari kesebelasan Daski. Lukman nomor punggung 8 keluar, diganti oleh Pacri nomor punggung 11. Iya, kita kembali ke lapangan di sana. Lagi-lagi Galuh mencoba angkat gerangan kepada Condarto di sana. Lagi-lagi Condarto mencoba kerja sama Ade yang dapat dilakukan kembali di sana. Lagi-lagi Adipiono lakukan angkat gerangan yang dapat dilakukan kembali di sana. Dea Ojora lakukan, Dea Ojora lagi-lagi. Namun tembakan demi tembakan yang diperagakan oleh pemain
dari kesebelasan Almalhildo saudara-saudara, sehingga menghasilkan sebuah tembakan gawang dilakukan, sehingga di sana yang memegang bola tentunya dari penjaga gawang yaitu Wahyu. Mundur beberapa langkah, lakukan kepada siapakah gerangan dia lakukan. Kembali angkat gerangan Anjar yang dituju di sana kapten ke-11 yaitu Manap. Lakukan di sana nomor punggung 17 yaitu Deka. Lakukan umpan kepada Galuh di sana. Saudara-saudara, tenang-tenang saja. Dilakukan apa gerakan yang dituju di sana. Lakukan balkan di sana. Namun bolanya masih bisa dapat disapu bersih sehingga terjadinya corner kick yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan dia lakukan kembali, mundur beberapa langkah, lakukan kepada siapakah gerangan dia kirimkan terjadi. Lakukan apa gerangan di sana, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dihentikan. Ada Galuh Parwati mencoba lakukan Anjar saudara-saudara, sehingga bolanya dekat dari nomor punggung 3 yaitu Condarto, sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Rio. Tenang-tenang saja Rio, melebar kepada nomor punggung 2 yaitu siapakah gerangan dia lakukan kembali. Tensi yang dilakukan oleh pemain daripada kesebelasan Almalhildo saudara-saudara begitu sedang-sedang saja, sehingga Manto masih bisa dapat dilakukan kembali. Ada nomor punggung 16 datang sendirian, namun lagi-lagi bolanya meninggalkan lapangan sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Deka di sana, lakukan di sana. Ada Dea Johora tentunya, namun datang di sana ada nomor punggung 3 yaitu Condarto. Lagi-lagi bolanya meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam didapatkan oleh pemain dari kesebelasan Almalhildo saudara-saudara. Lewat nomor punggung 14 yaitu Adi Priyono. Mencoba Adi merangsek naik ke depan, angkat gerangan terjadi. Lakukan Deka. Lagi-lagi lah, sehingga bolanya meninggalkan lapangan. Tembakan gawang dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Almalhildo saudara-saudara. Ada Galuh mencoba lakukan kerjasama, sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat dicuri pandang, cari perhatian, sehingga bolanya masih bisa dapat dihentikan. Ada Irin mencoba melebar kepada Tian Anggreni, mencoba angkat gerangan terjadi. Lagi-lagi dekat dari penjaga gawang Rio, sehingga Jaka Cilik masih bisa dapat dikuasai oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Almalhildo saudara-saudara. Ada Galuh, sengaja bolanya masih bisa dapat dikuasai. Deka lakukan Dea Ojora, sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dihentikan oleh pertahanan dari kesebelasan Paski saudara-saudara, sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat dilakukan. Ada Cahya mencoba Manto, mencoba angkat gerangan terjadi kepada Irin yang dapat dikuasai. Ada Romi saudara-saudara melempar kepada Adi Priyono yang dapat dikuasai oleh Adi Priyono, mencoba merangsek naik ke depan. Umpan terobosan dilakukan, sehingga laki-laki bolanya fair play yang dikuasai. Apa gerangan terjadi, sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat dimainkan oleh nomor punggung 3. Umpan terobosan dilakukan saudara-saudara, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dihentikan kembali oleh Romi yang dapat dikuasai oleh pemain daripada kesebelasan Almalhildo saudara-saudara. Ada Jaka Cilik melebar kepada Adi Priyono saudara-saudara di sana. Lewat kaki Galuh mencoba angkat umpan terobosan dilakukan di sana. Jojo offsetting kembali saudara-saudara. Nampaknya tembakan bebas dilakukan saudara-saudara. Lagi-lagi ada nomor punggung 3 mencoba masih merangsek naik. Lagi-lagi salah pengertian, sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Jojo mencoba lagi-lagi bolanya
masih bisa dapat dikuasai. Ada Galuh Parwati, tentunya di sana ada Deka mencoba Jaka Cilik yang dituju kepada Ade. Lakukan umpan terobosan dilakukan. Di sana ada Dea Ojora, namun lagi-lagi dekat dari penjaga gawang Wahyu sehingga lagi-lagi meluncur bagaikan anak panah. Dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Basket FC, saudara-saudara. Ada John Darto, arahkan kepada Romi, bisa melakukan kepada siapakah gerangan, dia lakukan kembali oleh pemain dari kesebelasan Alman Hildo, saudara-saudara. Umpan terobosan dilakukan di sana. John Darto offset. Pergantian pemain dari kesebelasan Taski, penjaga gawang yaitu Wahyu keluar, diganti oleh Mumu nomor punggung 1. Dari Taski ada nomor punggung 6 Cahya keluar, diganti oleh Doni nomor punggung 18. Wahyu Burut. Kembali nampaknya bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa yang terjadi di sana sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dilakukan oleh pertahanan dari kesebelasan Almar Hildo, saudara-saudara. Lewat TK mencoba umpan terobosan dilakukan di sana Jojo, namun bolanya meninggalkan lapangan sehingga tembakan gawang yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Basket FC, saudara-saudara. Lakukan di sana. Mumu mencoba angkat gerangan yang dituju di sana. Irin kembali, bolanya masih bisa dapat dihentikan. Ada Galuh di sana. Jaka Cilik menanti, bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Deka mencoba umpan terobosan dilakukan, namun lagi-lagi bolanya disapu bersih kembali oleh penjaga gawang Mumu. Terjadi di sana ada nomor punggung 3 melempar kepada pemain-pemain daripada kesebelasan Daski FC, yaitu nomor punggung 18. Umpan terobosan dilakukan, saudara-saudara, namun bolanya meninggalkan lapangan sehingga terjadinya lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Alman Hildo, saudara-saudara. Di sana yaitu Palka mencoba umpan terobosan yang dapat dilakukan kembali di sana. Ade masih menarik kepada siapakah gerangan di sana. Lakukan umpan terobosan dilakukan di sana Ade Biono, saudara-saudara, sehingga bolanya masih bisa dapat dihentikan. Ada Anjar, ada Galuh mencoba lagi-lagi. Ada mana, tentunya offsetting kembali, saudara-saudara. Di mana bolanya masih bisa dapat dilakukan. Ya baiklah, saudara-saudara, dengan barengan itu maka wasit kita yaitu Bung Saleh menunjukkan tandanya babak pertama sudah usai. Kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Kita dengarkan lagu jauh. Yang cuman kita kayaknya masih anak ya model-model mengonon ya di kapal mengonon ya, kayaknya jarang ya, lama ya zaman sekesi di kapal. Ya, kita kembali ke lapangan. Nampaknya kick-off babak kedua akan segera dimulai. Yang mana bolanya masih bisa dapat dipegang kembali oleh nomor punggung 7 yaitu Dian Anggraini. Mencoba lakukan kepada, namun bolanya meninggalkan lapangan sehingga terjadinya lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Almar Hildo, saudara-saudara. Lakukan TK mencoba lemparan kepada siapakah gerangan Jojo yang dituju di sana. Pemain dari kesebelasan Galuh mencoba lakukan apa gerangan terjadi sehingga bolanya meninggalkan lapangan. Maka terjadinya corner kick yang pertama kalinya di babak yang kedua. Jadwal buat besok majuin jadwal buat besok kok tulis kok.
Kita kembali ke lapangan. Nampaknya bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan terjadi di sana? Ada Ade melempar kepada siapakah gerangan di sana? Ada Jojo kerja sama Deka yang dapat dilakukan di sana. Jepret masuk saudara-saudara, sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan, sehingga dengan kedudukan yaitu berubah 3-0 sampai 9 coba. 3-0 yang dicetak langsung oleh nomor punggung kepada siapakah gerangan di sana? Ada Jojo kerja sama Deka yang dapat dilakukan di sana. Jepret masuk saudara-saudara, sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan, sehingga 7 yaitu Balka. Dan lakukan kembali kepada siapa gerakan dia lakukan kembali, umpan terobosan dilakukan di sana. Laki-laki bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan di sana? Ada siapakah gerangan laki-laki bolanya masih bisa dapat dikuasai? Ada nomor punggung 7 yaitu Palka mencoba lakukan arahkan, sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali oleh pemain daripada kesebelasan Almarhum. Itu saudara-saudara lewat kaki Deka mencoba, namun lagi-lagi bolanya membentur pertahanan, sehingga laki-laki mana masih menguasai di sana, sehingga Deka masih turun langsung kembali, sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai Jojo yang dapat dilakukan umpan terobosan Deka. Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Romi di sana, lakukan angkat gerangan terjadi di sana, umpan dilakukan, lagi-lagi masuk. Ada Dea Ozora menyatakan di papan skor, yaitu nomor punggung 10 Dea Ozora. Namun lagi-lagi dengan kedudukannya itu berupa 4-0. Bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Romi di sana, lakukan angkat gerangan terjadi di sana, umpan dilakukan, lagi-lagi masuk. Ada Dea Ozora menyatakan di papan, saudara-saudara. Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai oleh pemain daripada kesebelasan. Apa gerakan terjadi di sana? Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai, umpan terobosan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Almarhum. Saudara-saudara, lewat nomor punggung 6 yaitu Galuh Parwati, sehingga bolanya masih bisa dapat disapu bersih kembali oleh persiapan gerangan, sehingga Condarto tenang-tenang saja yang dituju di sana. Lagi-lagi Condarto melebar kepada Romi yang dapat dilakukan kembali kepada siapakah gerangan dilakukan kembali, angkat gerangan dilakukan, sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat dilakukan di sana. Ada Deka mencoba, bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Caka Cilik yang dituju Galuh, lagi-lagi salah pengertian, sehingga angkat gerangan terjadi. Lagi-lagi John mencoba, bolanya Galuh yang dapat dilakukan oleh Adi Priyono, dan lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dilakukan. Ada Balka mencoba umpan terobosan di sana, lagi-lagi bolanya disapu bersih kembali, saudara-saudara, sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan yang dapat dilakukan di sana? Ada Ade, lakukan Caka Cilik melebar ke belakang, yang dapat dilakukan kembali oleh nomor punggung 2. Siapa gerangan di sana? Lagi-lagi kembali ke belakang,
Yang dituju di sana Rio. Lakukan kepada Condarto. Sehingga lemparan ke dalam dilakukan di sana. Ada Condarto mencoba lagi-lagi bolanya. Masih bisa dapat dilakukan kembali, umpan terobosan dilakukan di sana. Deka masih Deka, lagi-lagi bukan suatu pelanggaran sehingga di sana mengerang kesakitan. Terus balik lah. Allah. Dan baiklah saudara-saudara, nampaknya bolanya sehingga bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali, meluncur bagaikan anak panah dilakukan sehingga laki-laki bolanya Irin masih bisa dapat dikuasai. Ada Galuh Parwati mencoba angkat gerangan yang dapat dilakukan kembali. Ada Dea Ojora tentunya sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat diamankan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Daski. Kembali lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dilakukan. Apa gerangan terjadi di sana? Angkat gerangan yang dapat dilakukan kembali Cakacik, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dihentikan kembali oleh pertahanan dari kesebelasan Almarhilto, saudara-saudara, sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat dihentikan kembali. Ade terjadi lagi-lagi TK, umpan terobosan masih bisa dapat diselamatkan oleh Anjar sehingga laki-laki bolanya meninggalkan lapangan. Pergantian pemain dari Amarulko, ada Coco nomor punggung 2 keluar diganti oleh Arul nomor punggung 5. Jaka Cilik nomor punggung 11 keluar diganti nomor punggung 12 Gilang. Ya baiklah saudara-saudara, bagi pecandu dan para penggemar sepak bola, jangan lupa untuk besok sore di jam yang sama, di waktu yang sama, kami akan turunkan dua kesebelasan, yaitu kesebelasan Mitra Tani dari Cirebon akan menjamu lawan tangguhnya, yaitu kesebelasan Paku Samben FC. Untuk besok sore, Mitra Tani akan menjamu lawan tangguhnya, yaitu kesebelasan Paku Samben FC. Ya, kita kembali ke lapangan. Nampaknya bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali, namun bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan sehingga lagi-lagi Galuh masih menguasai, lagi-lagi bolanya masih bisa dapat ditutup kembali. Serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Daski. Umpan dilakukan di sana, Manap jebret, lagi-lagi sosok seorang Manap sehingga bolanya meninggalkan lapangan, sehingga di sana ada nomor punggung 14 terjadi di sana. Ada Galuh mencoba, lagi-lagi Galuh umpan kepada siapakah gerangan dia lakukan, terjadi bolanya masih dapat diintercept kembali. Opak kepada siapakah gerangan di sana. Ada Galuh Parwati mencoba, lagi-lagi Gilang melebar kepada Condarto yang dapat dilakukan kembali di sana. Dan nomor punggung 14 terjadi sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Dan nomor punggung 12 terjadi
Di sana saudara-saudara, lakukan di sana Balka, sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat dihentikan, namun bolanya meninggalkan lapangan. Lemparkan kepada siapakah gerangan, dia lakukan kembali sehingga bolanya meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam yang dapat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Basket saudara-saudara, sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat dihentikan kembali oleh pertahanan dari kesebelasan Almarhildo. Saudara-saudara, melempar kepada nomor punggung berapakah di sana yang dapat dilakukan oleh nomor punggung 5 yaitu Gilang, mencoba merangsek naik ke depan. Tentunya bolanya masih bisa dapat dilakukan sehingga bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Basket. Saudara-saudara, Dian Anggreni mencoba kerjasama kepada nomor punggung 3, masih bisa dapat ditutup kembali. Ada Romi, mencoba Romi aturkan ke belakang yang dapat dilakukan di sana. Ada Ade mencoba melebar kepada siapakah gerangan, dia lakukan di sana. Ada nomor punggung 3, ada Condarto kembali kepada Rio yang dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari kesebelasan Amalwildo. Saudara-saudara, lewat nomor punggung 3 yaitu Condarto, arahkan kepada nomor punggung 14 yaitu Adi Priyono. Ada Galuh mencoba kembalikan kepada Adi Priyono kembali. Ada siapakah gerangan di sana, lakukan angkat gerangan terjadi sehingga lagi-lagi Balka, masih Balka, lagi-lagi bolanya disapu bersih sehingga terjadinya tembakan gawang dilakukan. Saudara-saudara, baiklah saudara-saudara, bagi pecandu dan para penggemar sepak bola, jangan lupa untuk besok sore di jam yang sama, di waktu yang sama, tapi hari ini beda, yaitu antara kesebelasan Mitra Tani dari Cirebon akan menghadapi lawan tangguhnya yaitu kesebelasan Paku Samben FC. Ya, kita kembali lakukan di sana. Ada Galuh sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat disapu bersih kembali. Ada John tenang yang dapat dilakukan kembali. Ade yang dapat dikuasai oleh nomor punggung 12 yaitu siapakah gerangan di sana. Adi Priyono mencoba lakukan di sana. Balka mencoba namun bolanya meninggalkan lapangan terjadi. Lakukan angkat gerangan di sana. John hentikan sejenak. Yang dapat dilakukan kembali di sana ada Condarto, kembali arahkan kepada nomor punggung 12 laki-laki salah pengertian sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan terjadi, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dilakukan. Dian, umpan terobosan yang dapat dilakukan kembali. Apa gerangan terjadi, 1-2 pergerakan yang dapat dilakukan ini, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan yang terjadi didapatkan kembali. Ada Adi Priyono kerjasama. Ada siapakah gerangan di sana. Ada Galuh. Tentunya bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Balka lakukan yang dapat dilakukan di sana. Deka, umpan Dea Ozora, lakukan 1-2 pergerakan Dea Ozora sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat ditutup kembali oleh pemain dari kesebelasan Basket. Saudara-saudara, lagi-lagi bukan suatu pelanggaran sehingga Dea Ozora masih menanti di sana. Lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Almarhildo. Saudara-saudara, sehingga tembakan bebas yang dilakukan di sana oleh pemain-pemain dari kesebelasan Daski. Saudara-saudara, lewat nomor punggung 2 yaitu Anjar mencoba angkat gerangan terjadi di sana sehingga laki-laki bolanya kepada siapakah gerangan dia lakukan kembali. Ada nomor punggung 6, umpan terobosan yang dapat dilakukan kembali di sana. Balka sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Track ball lurus
kepada Anjar yang dapat dilakukan kembali. Tian Anggra ini mencoba dikawal ketat oleh pemain-pemain dari kesebelasan Almar Hildo, saudara-saudara, sehingga Romi mencoba umpan kepada Condarto yang dapat dilakukan kembali di sana. Ada Romi mencoba Ade yang dapat dilakukan kembali di sana. Bolanya masih bisa dapat dikuasai oleh nomor punggung 5 yaitu Gilang, mencoba arahkan ke belakang yang dapat dilakukan kembali. Ada Romi, tentunya kepada siapakah gerangan dia lakukan kembali. Ada Deka tentunya, sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Arahkan kepada pemain daripada kesebelasan Amar Hilko, saudara-saudara, lakukan di sana yang dituju kepada nomor punggung 5, masih bisa dapat dihentikan kembali. Lakukan angkat gerangan terjadi, namun bolanya meninggalkan lapangan sehingga tembakan gawang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Daski FC, saudara-saudara, sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai oleh nomor punggung 8. Lakukan melebar kepada Balka yang dapat dilakukan kembali umpan terobosan, sehingga lagi-lagi Anjar masih bisa dapat dikuasai sejenak oleh Daski di sana. Datang Ade, umpan dilakukan di sana. Ada Dea Ozora, namun bolanya meninggalkan lapangan. Pergantian pemain dari Almar Hildo, saudara-saudara, yaitu Rio keluar, diganti Apin nomor punggung 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapatan sumbangan Masjid Desa Sumberlor mendapatkan 885.000 rupiah. Terima kasih bapak-bapak dan terima kasih ibu-ibunya yang sudah menyumbang masjid kita, yaitu Masjid Sumberlor. Semoga amal ibadah diterima tinggus ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita kembali ke lapangan yang hijau tapi gersang setitik. Saudara-saudara, nampaknya bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai, namun pergantian pemain. Daski nomor punggung 18 keluar, diganti Agri nomor punggung 14. Siapa ini? Mas TK keluar, diganti oleh Pais. Baiklah saudara-saudara, nampaknya kita kembali ke lapangan yang mana bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Ada nomor punggung 10 yaitu Dea Ozora, mencoba apa gerangan, namun bolanya meninggalkan lapangan, sehingga bolanya meninggalkan lapangan, maka terjadinya tembakan gawang dilakukan. Apa gerangan terjadi sehingga laki-laki bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan terjadi di sana lakukan sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Anjar kerja sama Irin yang dapat dikuasai Anjar kembali oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Daski, saudara-saudara, sehingga lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain daripada kesebelasan Daski sehingga menghasilkan sebuah tembakan bebas saja, saudara-saudara, sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali di sana. Lakukan apa gerangan terjadi, angkat gerangan, saudara-saudara, lagi-lagi di sana Balka, namun bolanya masih
Bisa dapat dikuasai sejenak oleh pemain-pemain dari kesebelasan Daski tentunya. Ada nomor punggung 12. Masih bisa dapat dikuasai. Ada Adi Priyono mencoba lakukan yang dapat dilakukan kembali oleh pemain dari kesebelasan Daski FC. Ada Manap kerjasama yang dapat dilakukan kembali. Manap umpan terobosan yang dapat dilakukan oleh pemain daripada kesebelasan Daski. Mencoba lagi-lagi, bolanya masih bisa dapat dikuasai, namun lagi-lagi bolanya meninggalkan lapangan. Apa gerangan terjadi? Galuh ya, umpan kepada Al. Siapakah gerangan, namun lagi-lagi bolanya jagoan kalian tentunya. Pergantian pemain dari almarhum itu, yaitu Alan masuk, dia keluar. Alan oh ya, waras banget lah gue, gila. Ustaz. Putaran kedua yang orang WA. Ya, kita kembali ke lapangan. Namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Ada siapakah gerangan? Ada Alan mencoba. Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Romi, masih berputar-putar kembali Romi yang dituju di sana. Bolanya masih bisa dapat dikuasai. Yang dituju di sana ada nomor punggung 14, yaitu Adi Priyono. Kembali Adi yang dapat dilakukan kembali, angkat gerangan dilakukan oleh satu pergerakan yang dapat dilakukan kembali oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan? Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan terjadi di sana? Lagi-lagi Galuh, masih Galuh, cepat. Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dihentikan kembali, meninggalkan lapangan, sehingga tembakan gawang dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan dilakukan kembali? Ada nomor punggung berapakah di sana? Sehingga John mencoba arahkan ke belakang. Yang dituju di sana ada nomor punggung 18, yaitu Romi. Mencoba, bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan terjadi di sana? Sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Namun lagi-lagi bolanya meninggalkan lapangan, maka terjadinya lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari kesebelasan almarhum saudara-saudara. Kepada siapakah gerangan dia lakukan kembali? Arahkan kepada siapakah gerangan? Namun bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali oleh sektor kanan yang dapat dimainkan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan almarhum saudara-saudara. Kembali bolanya masih bisa dapat dijinakan kembali. Ada Ade mencoba angkat gerangan kepada siapakah gerangan dia lakukan. Namun lagi-lagi bolanya dekat dari penjaga gawang di sana dan bumbu terang-terang saja saudara-saudara. Sehingga lagi-lagi John Darto, namun bolanya masih bisa dapat dikuasai oleh nomor punggung 7. Siapakah gerangan dilakukan? Terjadi bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada nomor punggung 11 merangsek naik ke depan. Tentunya saudara-saudara, lagi-lagi John Darto menyelamatkan saudara-saudara di sana. Lakukan kepada siapakah gerangan? Adi Priyono mencoba, bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada nomor punggung 12, umpan terobosan di sana. Ada Alan mencoba lagi-lagi, tembakan Alan. Lagi-lagi tembakan dilakukan oleh
pusat tracker handalan dari kesebelasan Almalril ke saudara-saudara, sehingga bolanya masih tetap yaitu 4-0 dilakukan, di mana bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan yang dapat dilakukan kembali di sana, serangan yang dapat dilakukan oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Daski, sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan melebar kepada Dian Anggreni, apa gerangan yang dituju di sana Irin, sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dimainkan Dian. Mencoba angkat gerangan terjadi, sehingga Adi Priyono mencoba lakukan kepada nomor punggung 11 di sana, angkat gerangan, namun bolanya ditangkap oleh penjaga gawang, yaitu siapakah gerangan di sana lakukan kepada pemain daripada kesebelasan ada Balka. Saudara-saudara, masih menari-narikan di sana Balka, dikawal ketat oleh pemain-pemain dari kesebelasan Daski tentunya, sehingga lagi-lagi masih menari di sana. Lagi-lagi umpan terobosan dilakukan Alan tentunya, sehingga bolanya offset. Saudara-saudara, sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Tembakan bebas dilakukan oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan dilakukan kembali? Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat direbut oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan di sana? Alan, umpan terobosan, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dihadang kembali, lakukan, sehingga bolanya masih bisa dapat dimainkan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Daski. Masih ke sana umpan, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dihentikan kembali. Sehingga lagi-lagi corner kick dilakukan, saudara-saudara. Nampaknya bolanya masih bisa dapat dimainkan. Apa gerangan terjadi di sana? Angkat gerangan, namun bolanya meninggalkan lapangan, sehingga tembakan gawang dilakukan. Kepada siapakah gerangan dilakukan? Apa gerangan itu? Pada pada balik, masih main balik. Kita kembali ke lapangan, yang mana bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada nomor punggung 6 di sana, ada Galuh, umpan Balka yang dapat dilakukan kembali di sana, lakukan Alan, namun penjaga gawang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan. Di sana ada yang mencoba, lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dihentikan kembali. Ada Galuh mencoba kerjasama kepada siapakah gerangan, namun lagi-lagi Alan, masih Alan, namun bolanya masih bisa dapat ditangkap oleh penjaga gawang di sana, sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan terjadi? Sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Apa gerangan terjadi di sana? Ada Galuh, lakukan 1-2 pergerakan yang dapat dilakukan, umpan terobosan di sana Galuh, sehingga bolanya masih bisa dapat dibiarkan begitu saja, sehingga terjadinya corner kick yang kesekian kalinya dimiliki oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Almalril. Saudara-saudara, lakukan di sana Adi Priyono, mencoba Adi tentunya, lagi-lagi Adi, masih Adi shooting kembali, namun bolanya meninggalkan lapangan, sehingga tembakan
Gawang dilakukan saudara-saudara. Lakukan kepada siapa kegerangan. Pakai bapak loro. Bola 2. Ya baiklah saudara-saudara. Dengan barangan itu, maka wasit kita yaitu Bung Soleh meniupkan tandanya babak kedua sudah usai. Saya kru yang bertugas mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.